Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Eka Putri Lumingkewas, saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas A. Pada video animasi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ekosistem. Konsep ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan atau sistem yang terdiri dari komunitas berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak hidup, atau berupa materi dan energi yang saling berhubungan dan berinteraksi. Dapat kita ketahui juga dalam konsep ekosistem ada sistem pendukung kehidupan. Kehidupan di bumi dapat bertahan karena adanya aliran energi dari matahari melalui biosfer, pendauran materi dalam biosfer, dan gaya gravitasi. Ada 4 komponen utama yang membentuk sistem pendukung kehidupan di bumi adalah: yang pertama atmosfer atau udara, yang kedua hidrosfer atau air, yang ketiga geosfer atau batuan, tanah, dan sedimen, yang keempat biosfer atau makhluk hidup. Komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas 2 komponen utama, yaitu yang pertama komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati yang meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu atau temperatur. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu produsen dan konsumen. Tipe-tipe ekosistem. Secara umum terdapat 4 tipe ekosistem, yakni ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar lontik dan ekosistem air tawar lentik. Yang kedua yaitu ekosistem laut dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Yang ketiga yaitu ekosistem darat atau terestrial yang terdiri dari hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang keempat, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Yang pertama yaitu rantai makanan dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu organisme tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen 1. Konsumen 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Dari penjelasan saya sebelumnya, berikut merupakan contoh gambar rantai makanan yang dimana tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Tikus sebagai konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makan, dan bereproduksi. Ular sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora atau pemakan daging, memakan tikus. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak atau karnivora. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Jika
Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh di atas terdapat 5 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem, yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu diantaranya adalah: berikut adalah contoh gambar dari jaring-jaring makanan yang dimana pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah bunga dan sawi. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen satu atau herbivora adalah ulat, belalang, dan tikus. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen dua atau karnivora adalah burung pipit dan katak. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak atau karnivora. Interaksi antara individu terbagi menjadi 4, yaitu simbiosis, kompetisi, predasi, dan netral. Makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain, baik yang spesiesnya sama maupun yang berbeda spesies. Interaksi demikian dapat kita jumpai di sekitar kita. Interaksi antara individu dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antara populasi. Interaksi antara populasi dapat melibatkan 2 atau lebih populasi makhluk hidup. Seperti halnya interaksi antara individu, interaksi antara populasi terdiri atas beberapa tipe, yaitu kompetisi dan amensalisme. Kompetisi melibatkan 2 atau lebih populasi yang membutuhkan atau menggunakan sumber daya yang sama tetapi jumlahnya terbatas. Interaksi antara komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi di antaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lain-lain. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai yang terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda Nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa peredaran organisme dari kedua komunitas tersebut. Kuda banteng dapat menjadi sumber makanan bagi buaya, sebaliknya di sungai ikan dapat menjadi makanan bagi macan.